Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI tingkat SMP kelas 8. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 5, larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun peta konsepnya yang akan kita pelajari yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32. Membaca memiliki perilaku 1. Menghindari minuman keras, 2. Menghindari perjudian, 3. Menghindari pertengkaran. Terus ada hadisnya juga ya. Terus menghafal, memahami makna surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32, mencontoh perilaku Rasulullah. Baiklah, langsung saja ke materinya. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran. Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Adapun hadis ya tentang larangan minuman keras, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ibni Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Apapun itu jenisnya, mau makanan mau minuman, itu hukumnya haram kalau memabukkan. Kemudian larangan berjudi. Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain dadu, ya berjudi nih, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tangan bertengkar. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana
Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Muttafaqun alaih. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidak halal bagi seseorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim lebih 3 hari. Ingat ya. Ketika kita bertengkar dengan seorang muslim, itu jangan sampai melebihi dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Baiklah anak-anak, ya, setelah membaca ya tadi surat, kemudian hadis, kemudian kita coba untuk dihafalkan ya dengan baik, kemudian kita pahami dan jalani dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama adalah minuman keras, khamar. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Bagi yang suka minuman keras, apapun itu jenisnya, ya, ada bir, ada misalkan ada sekarang itu capnya itu apa di botol itu abah botak ya, atau sejenisnya. Kalau ada minuman yang beralkohol yang ketika kita minum menimbulkan mabuk, kita bisa kecanduan, ya. Kita bisa kecanduan kalau terus meminum minuman keras, tidak bisa terhindar dari hal tersebut, ya. Itu namanya minuman keras. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Ketika kita terus-menerus, ya, maka akan menurunkan kesehatan, ya, baik fisik maupun mental. Yang intinya gini, Allah melarang kita untuk minuman keras, itu pasti ada baiknya untuk diri kita, untuk badan kita, ya. Itu. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. 1. Malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi. Yang suka minuman keras dan narkoba kayaknya cukup mereka meminum minuman tersebut dan mengkonsumsi narkoba sehingga malas makan, sehingga fisik akan lemah. Yang kedua, hidup jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin. Wah, ini nih, ketika kita hidup jorok maka ini yang akan terkena. Yang ketiga, terkena penyakit paru-paru atau hepatitis. Nih, hati-hati, yang suka mengkonsumsi narkoba atau minuman keras maka banyak penyakit. Yang keempat, sering sakit kepala. Wow, awas nih, mual-mual, muntah, murus-murus, dan sulit tidur. Yang intinya ketika kita mengkonsumsi minuman keras atau narkoba, maka banyak penyakit yang akan dideritainya, ya, dan penyakitnya juga sangat serius. Akibat mengkonsumsi minuman keras, ya, diantaranya selanjutnya yang kelima, gangguan otot jantung, wow, dan tekanan darah tinggi. Kemudian keenam, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedelapan, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Yang kesembilan, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang 10, cenderung menyakiti diri bahkan bunuh diri. Yang intinya ketika kita mengkonsumsi, ada orang yang mengkonsumsi, ya, mohon maaf, kalau ada orang yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, maka penyakitlah yang akan menunggunya. Penyakitlah yang akan menggerogoti tubuhnya. Ya, banyak sekali penyakit yang akan dideritainya. Bahkan penyakit serius juga banyak, ya. Yang selanjutnya, tadi hammer, sekarang judi. 2, judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Maksudnya misalkan, kalau misalkan kita ada bermain sepak bola, MU PS Manchester City. Kalau kita nonton nggak jadi masalah. Tapi kalau nontonnya siapa yang menang dia dapat duit, ya, taruhan, maka itu namanya judi. Itu tidak diperkenankan. Tidak boleh kayak gitu, ya. Walaupun misalkan ada yang namanya permainan-permainan anak kecil, ya, misalkan main kelereng pakai uang misalnya, siapa yang menang maka
misalkan taruhannya 50.000 siapa yang menang dapat 100. Jadi kalau ada salah satu yang dirugikan, ya apalagi itu materi, maka itu namanya judi. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. 1, adanya materi yang ditaruhkan, ya materi. 2, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Ini ada pihak menang atau yang kalah. Yang 3, pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya kelipatannya dari materi yang menjadi taruhannya, ya, murohana. Sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya, sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dampak negatif judi. 1, memecah belah persaudaraan antar sesama. Pasti yang awalnya kawan jadi musuh akibat judi, ya. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Oke, setelah hal itu jadi musuh, ya pasti akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Awalnya teman nih. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mengingat Allah, pastinya. D, yang keempat, menjadikan seseorang mudah meninggalkan sholat. Jadi dalam ingatannya hanya uang, judi gitu ya. Yang kelima, menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Jauh, orang yang berjudi itu dampak negatifnya pasti jauh dari rahmat Allah. Yang keenam, membuat dirinya terjerumus ke dalam neraka, naudzubillah, ya. Yang ketiga, pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatifnya, ya. Tidak sedikit misalkan ada pertengkaran antar sekolah, itu kan tidak diperkenan. Jangan sampai hal itu terjadi, ya. Gara-gara apa yang tidak jelas lah itu, ya. Apa dampak negatifnya? Pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia, gitu. Kita sesama muslim, ya, itu bersaudara. Perkelahian, pertengkaran antara sekolah dengan sekolah, kan itu banyak yang muslim, kenapa harus bertengkar? Itu dapat merusak persatuan dan perdamaian, ya, antar sesama manusia. Yang kedua, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal. Tidak sedikit yang akibat pertengkaran, ya, itu yang meninggal dunia. Karena dalam pertengkaran ada yang bawa senjata tajam, itu ada yang bawa batu dan lain-lain. Cara menghindari minuman keras, ya. 1, lebih selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi awas nih, bergaulnya pilih-pilih teman untuk bergaul, ya. Pilih-pilih dalam bergaul, ya. Yang kedua, lebih memperkuat fondasi agama. Jadi agamanya dikuatkan dulu, ya. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa dan keimanan. Jadi tingkatkan takwa dan keimanan. Yang keempat, memperbanyak baca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras. Ketika sudah membaca buku, oh ini dapat negatifnya. Apabila kita minum maka akan terjadi gini, itu akan kita terhindari. Jadi lebih banyak membaca. Yang selanjutnya, cara menghindari perjudian dan pertengkaran. 1, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Ini harus berperilaku benar. Ketika kita judi kan perilakunya yang jelek, bertengkar juga sama jelek. Tanamkan di diri kita bahwasanya kita harus berperilaku benar. Yang kedua, biasa berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Jujur, ya, dalam kehidupan dan menjalin hidup ini. Yang ketiga, hindari perbuatan tidak konsisten, pelin-pelan. Harus konsisten, ya, jangan tidak konsisten. Kita sudah sudah memiliki bacaan sudah mantap tentang judi dan pertengkaran, masalah negatifnya gimana, kemudian agamanya juga kuat. Kita harus konsisten menjaga hal tersebut, ya, supaya kita terhindar dari perjudian dan pertengkaran. Yang keempat, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Jadi pilih-pilih kawan yang akhlaknya bagus, ya, jauhilah teman-teman yang berakhlak buruk. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir, masih tentang cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang kelima, cegah bila melihat teman kita yang mau berjudi, nasihatilah dengan halus dan bijaksana. Apabila ada punya teman yang mau berjudi,
kita cegah, jangan berjudi, kemudian nasihati dengan halus dan bijaksana ya. Jangan sampai marah-marah kepada teman. Yang keenam, jauhilah tempat-tempat yang berpotensi untuk berjudi. Jadi ada, kalau misalkan kita mengetahui oh itu tempat-tempat judi, maka jauhilah. Yang ketujuh, mohonlah selalu untuk mendapat bimbingan lewat ibadah dan istiqomah. Jadi memohon kepada Allah lewat ibadah dan istiqomah. Yang terakhir, hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar selalu senantiasa dapat terjaga dari amanah yang berlebihan. Nih ya, amalkan setiap hari untuk berzikir kepada Allah ya. Bisa menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Minimalnya kita mengamalkan itu setiap habis sholat. Gak bisa 33, bisa 11 kali ya, tergantung kita sempatnya yang mana. Baiklah kan anak, alhamdulillah penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di penjelasan materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.